Di sebuah desa kecil di pinggiran kota Surabaya, hiduplah seorang janda tua bernama Ibu Inah. Beliau tinggal bersama putrinya satu-satunya, Rini. Sejak suaminya meninggal, Ibu Inah mengurus Rini seorang diri. Meski hidup dalam kesederhanaan, Ibu Inah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Rini adalah gadis yang cantik dan cerdas, tetapi sayangnya, sikapnya sering membuat Ibu Inah sedih. Semakin bertambah dewasa, Rini semakin keras kepala. Ia mulai sering membantah ibunya, bahkan terkadang berkata kasar. Ibu Inah hanya bisa menahan hati setiap kali anak kesayangannya itu melukai perasaannya. Pagi itu, mentari bersinar cerah di langit Surabaya. Ibu Inah sedang menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi dan ikan asin. Namun, ketika Rini bangun dan melihat hidangan di meja, wajahnya langsung cemberut. "Cuma ini lagi, Bu? Nasi sama ikan asin? Aku bosan makan begini terus." Rini membanting sendoknya ke meja. Ibu Inah tersenyum lembut, meski hatinya perih mendengar ucapan anaknya. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu belum punya cukup uang untuk beli lauk lain. Nanti kalau Ibu punya rezeki lebih, kita bisa makan yang lebih enak. Tapi aku mau makan ayam goreng, Bu. Aku nggak mau makan ini," bentak Rini. Ia lalu bangkit dari kursinya dan meninggalkan makanan di meja tanpa sedikit pun menyentuhnya. Ibu Inah hanya menghela napas panjang. Ia tahu Rini sedang marah, tetapi ia tetap berusaha sabar. Dalam hati, ia berdoa agar anaknya berubah menjadi lebih baik. Hari demi hari, sikap Rini semakin tidak terkendali. Ia mulai jarang membantu ibunya bekerja, bahkan lebih sering meminta uang untuk keperluan pribadinya. Padahal, Ibu Inah harus bekerja keras menjual kue keliling untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Suatu hari, Rini pulang dengan wajah penuh amarah. Ia baru saja bertemu teman-temannya yang bercerita tentang liburan mewah mereka keluar kota. Rini merasa iri karena ia tidak pernah merasakan hal semacam itu. "Bu, aku mau liburan ke Bali sama teman-temanku," seru Rini begitu masuk ke rumah. Ibu Inah yang sedang menggoreng pisang untuk dijual menoleh dengan bingung. "Liburan ke Bali? Tapi uang kita dari mana, Nak? Biaya ke sana kan mahal." "Itu urusan Ibu. Cari uang dong. Jangan cuma jualan kue terus," bentak Rini dengan nada tinggi. Hati Ibu Inah terasa seperti ditusuk. Namun ia tetap berusaha tenang. "Nak, Ibu ini sudah tua. Ibu nggak punya kemampuan lebih untuk cari uang selain jualan kue. Kalau kamu mau, kita bisa menabung dulu ya." "Aku nggak mau nunggu. Kalau Ibu nggak bisa kasih aku uang, aku bakal pergi dari rumah ini," ancam Rini. Malam itu Ibu Inah menangis sendirian. Ia merasa gagal menjadi seorang ibu. Namun, ia tidak pernah berhenti mendoakan anaknya agar diberi kesadaran. Beberapa hari kemudian, Rini benar-benar pergi dari rumah. Ia pergi tanpa berpamitan, meninggalkan Ibu Inah yang kebingungan mencarinya. Rini memilih tinggal bersama teman-temannya di kota, menikmati hidup tanpa memikirkan ibunya. Ia menghabiskan uang hasil kerja keras Ibu Inah untuk bersenang-senang. Namun, kebahagiaan Rini tidak berlangsung lama. Setelah beberapa bulan, teman-temannya mulai menjauhinya karena ia tidak punya uang lagi untuk ikut bersenang-senang. Rini akhirnya kembali ke rumah dengan hati kesal dan penuh amarah. Ketika sampai di rumah, ia melihat Ibu Inah sedang menyapu halaman. Tubuh ibunya terlihat semakin kurus dan lemah. Tapi Rini tidak merasa iba. Sebaliknya, ia malah melampiaskan amarahnya kepada ibunya. "Bu, kenapa rumah kita masih begini-begini saja? Nggak ada perubahan sama sekali. Hidup kita ini miskin terus karena Ibu malas," bentaknya. Ibu Inah terdiam mencoba menahan air mata. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi usaha Ibu nggak ada hasilnya. Aku muak hidup seperti ini. Aku benci Ibu," teriak Rini. Kata-kata itu bagaikan petir yang menghantam hati Ibu Inah. Ia jatuh terduduk di tanah, menangis pilu. Dalam keputusasaan, Ibu Inah akhirnya berkata, "Kalau kamu benar-benar benci sama Ibu, biarlah Tuhan yang menghukum kamu. Ibu hanya ingin kamu sadar bahwa seorang ibu tidak pantas diperlakukan seperti ini." Tiba-tiba, langit yang cerah berubah menjadi gelap. Awan hitam berkumpul di atas rumah mereka, dan suara gemuruh terdengar menggelegar. Rini yang awalnya marah, kini mulai merasa takut. "Apa yang terjadi, Bu?" tanyanya panik. Namun sebelum Ibu Inah sempat menjawab, tubuh Rini mulai terasa aneh. Kulitnya berubah menjadi licin, dan kakinya menyatu menjadi seperti ekor. Dalam hitungan detik, tubuh Rini berubah sepenuhnya menjadi seekor ikan pari yang besar. Rini berteriak ketakutan.
tetapi suaranya hanya terdengar seperti desahan ikan. Ia meronta-ronta di tanah, tetapi tubuhnya semakin sulit bergerak. Ibu Ina hanya bisa menangis menyaksikan anaknya berubah menjadi makhluk laut. Tiba-tiba sebuah suara gaib terdengar dari langit. Ini adalah hukuman bagi anak yang durhaka kepada ibunya. Ia akan hidup sebagai ikan pari dan menghabiskan sisa hidupnya di laut. Namun, jika ia menyadari kesalahannya dan meminta maaf dengan tulus, kutukan ini bisa dihapuskan. Ibu Inah mencoba mendekati anaknya yang kini menjadi seekor ikan. Ia mengelus tubuh licin Rini dengan air mata yang terus mengalir. "Rini, ibu sudah memaafkanmu. Tolong sadarilah kesalahanmu, nak. Ibu hanya ingin kamu bahagia." Rini yang kini tidak bisa berbicara hanya bisa menatap ibunya dengan mata penuh penyesalan. Namun, tubuhnya perlahan menghilang, diseret oleh kekuatan gaib ke arah sungai yang mengalir ke laut. Sejak saat itu, Ibu Inah sering duduk di tepi sungai, menunggu anaknya kembali. Ia selalu membawa sepotong kain milik Rini, berharap suatu hari anaknya bisa kembali menjadi manusia. Kisah ini segera menyebar ke seluruh desa, bahkan hingga ke kota Surabaya. Banyak orang yang datang ke sungai untuk melihat apakah cerita itu benar. Mereka sering melihat seekor ikan pari besar berenang di sungai, seolah menjaga jarak tetapi tetap mengawasi seseorang di tepi sungai. Seseorang yang ternyata adalah Ibu Inah. Hingga kini, kisah ini menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya menghormati dan menyayangi seorang ibu. Karena doa seorang ibu adalah kekuatan terbesar, tetapi air matanya bisa menjadi kutukan yang tak terduga. Kisah tentang Rini, gadis durhaka yang dikutuk menjadi ikan pari, terus menyebar ke berbagai penjuru negeri. Awalnya hanya masyarakat sekitar yang percaya dengan kejadian ini. Namun lama-kelamaan, berita tersebut mulai menarik perhatian lebih luas.